Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Robert Fahmi di channel Analisa Politik. Teman-teman semuanya, hari ini saya akan berkomentar soal statement Pak Presiden Jokowi, yaitu dia akan cawe-cawe di pemilu mendatang, di Pilpres. Ya, Pilpres Pileg lah, kira-kira demikian. Tapi tidak menjelaskan maksud dari cawe-cawe itu seperti apa. Tapi kalau melihat tafsiran dari beberapa orang dekatnya, yang pertama kalau saya baca di media massa, jadi Pak Jokowi ini ikut cawe-cawe itu ya karena itu untuk masa depan Indonesia. Terus yang kedua, ikut cawe-cawe itu karena ingin melihat atau agar proses pemilu ini berjalan secara jujur, aman, kondusif, kira-kira demikian. Kalau alasannya yang nomor dua, maka itu tidak jadi soal. Apabila Pak Jokowi sebagai presiden ikut cawe-cawe, memastikan pemilu yang akan datang ini berjalan sesuai dengan harapan. Ya, berjalan dengan jujur, adil, terus kemudian kondusif dan aman. Tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan saring pertengkaran antar kelompok, terus kemudian bersih tegang karena panas, isu yang tidak jelas, hoax yang bertebaran sehingga membuat kericuhan di mana-mana. Untuk memastikan keamanan itu, maka tidak jadi soal apabila kemudian Pak Jokowi cawe-cawe agar pemilu ini berjalan dengan aman, kondusif sesuai dengan harapan banyak orang. Tapi kalau kemudian Pak Jokowi ikut cawe-cawe tafsirannya untuk masa depan bangsa, saya rasa ini masih perlu ditafsirkan kembali. Kalau Pak Jokowi ini ingin masa depan bangsa, ya seharusnya Pak Jokowi percaya penuh dengan demokrasi, dengan produk yang dilahirkan demokrasi. Ya, tanpa harus cawe-cawe, misalkan dengan memposisikan diri tidak netral, misalkan, atau berpihak kepada salah satu capres. Cawe-cawenya ingin menentukan masa depan bangsa, tapi tidak netral, mendukung salah satu capres. Ini sudah bukan lagi masa depan bangsa, tapi justru mencederai demokrasi kita. Kalau tafsirannya maksud Pak Jokowi itu seperti itu, maka saya tidak sepakat. Karena kenapa? Ya, yang jelas, satu, Pak Jokowi tidak percaya dengan demokrasi, karena dengan produk demokrasi yang dihasilkan. Seharusnya Pak Jokowi ini ya membiarkan proses Pilpres ini ya berjalan sesuai dengan sistem demokrasi ya seperti biasanya, dan biarkan pemimpin itu lahir ya memang dari rakyat. Bukan kemudian sebagai presiden berpihak kepada salah satu calon dan menggunakan semua alat negara untuk memenangkannya. Ini sudah keliru. Saya rasa kalau seperti itu, saya membacanya itu kok bukan tujuan untuk kepentingan bangsa yang akan datang, tapi untuk kepentingan ya siapa lagi, anaknya yang sekarang jadi wali kota, menantunya yang juga jadi gubernur, ya siapa namanya, si Bobby itu. Ya, saya membacanya lebih ke arah situ daripada masa depan bangsa. Kalau kemudian demi masa depan bangsa, saya kok ragu ya, karena baru-baru ini misalkan Pak Jokowi ngomong masa depan arah bangsa, jabatannya ini sudah tinggal beberapa hitungan berapa bulan lagi, tapi sudah mengeluarkan Perpres nomor 23 tahun 2023.
tentang memperbolehkannya ekspor pasir laut. Kita tahu bahwa dulu ekspor pasir laut ini diberhentikan ketika zamannya Megawati. Terus kemudian Pak SBY memperkuat bahwa itu dilarang karena merusak lingkungan. Dan ya saya rasa Ibu Mega mengeluarkan aturan pelarangan itu karena faktor atau belajar dari kasuistik ya, ada kasuistik yang kemudian dari sana merusak lingkungan. Tapi tidak belajar dari situ, Bu Mega memikirkan masa depan gitu. Masa depan bangsa. Pak SBY juga demikian. Tapi Pak Jokowi justru melakukan ekspor pasir laut lagi dengan secara tidak langsung membatalkan aturan yang sebelumnya yang telah dibuat oleh Bu Mega. Apakah ini untuk kepentingan bangsa yang akan datang? Saya rasa tidak. Orang soal ini saja Pak Jokowi tidak berpihak kepada kepentingan bangsa dan negara untuk masa depan bangsa dan negara, terutama soal masalah lingkungan. Lah kok kemudian berbicara masa depan bangsa dan ikut cawe-cawe soal pemilu, soal pileg pilpres yang akan datang. Ya tidak usah berbicara masa depan bangsa lah, sebagaimana yang disampaikan oleh Sujiwo Tejo. Tidak usah bicara masa depan bangsa lah, karena kata Sujiwo Tejo, rata-rata orang yang berbicara seperti itu untuk ya kantong pribadi katanya. Diketawain banyak orang. Paling tidak katanya Sujiwo Tejo, saya sendiri akan ketawa kalau kemudian menggunakan bahasa itu. Cukup pakai bahasa lain saja katanya, yang lebih diterima akal dan menggunakan hati. Ya sebaiknya Pak Jokowi jangan menggunakan atau jangan mengeluarkan statement apa-apalah soal pemilu ini. Apalagi cawe-cawe ya, yang saya melihat cawe-cawe itu artinya lebih condong ke hal-hal yang negatif, yaitu misal intervensi, terus kemudian berpihak. Saya konotasinya kok mengarah ke situ. Kenapa kemudian Pak Jokowi tidak langsung menegaskan bahwa saya akan ikut terlibat di pemilu ini untuk memastikan agar berjalan jujur dan adil. Jadi tidak kemudian publik meresponnya dengan hal-hal yang aneh gitu. Kenapa kemudian apa statement yang disampaikan ini masih perlu dijelaskan oleh orang-orang dekatnya, orang-orang yang menjadi pendukungnya. Ini kan memancing kegaduhan menurut saya ya. Mancing kegaduhan ya. Ya demikianlah bagaimana teman-teman semuanya meresponnya. Yang dimaksud dengan cawe-cawe Pak Jokowi, apakah memastikan pemilu berjalan adil atau berpihak kepada salah satu calon seperti yang diinterpretasikan oleh publik bahwa Pak Jokowi itu ya berpihak ke salah satu nama yang sekarang melejit di survei. Ada Ganjar Pranowo, terus kemudian ada Prabowo Subianto. Apakah cawe-cawe itu untuk mendukung salah satu baca pres ini? Ya rambutnya putih katanya, terus kemudian ada kerutannya. Ya tidak tahulah, rumit untuk menjelaskannya. Tapi yang jelas saya sebagai warga sipil ya berharap Pak Jokowi di akhir pemerintahannya bisa meninggalkan jejak yang positif lah ya, yang baik, bahwa diterima oleh yang bakalan selalu diingat oleh publik bahwa kita pernah memiliki presiden yang selama 10 tahun memimpin Indonesia banyak meninggalkan jejak, bahkan di akhir pemerintahannya dia misalkan bisa menjaga demokrasi dengan baik ya. Terus kemudian sebagaimana Pak Prabowo lah, bukan berarti saya mendukung Pak Prabowo, tidak. Tapi ketika kemudian Pak Prabowo di pertarungan kedua dia rela melakukan rekonsiliasi dengan menerima pinangan Pak Jokowi untuk masuk pemerintahannya. Walaupun dengan konsekuensi Pak Prabowo ya dihina, dicaci maki oleh pendukungnya gitu.
Saya melihatnya itu bentuk pengorbanan dari Prabowo melakukan rekonsiliasi agar tidak terjadi perpecahan. Ya mungkin Pak Jokowi tidak terlalu intervensi lah soal pemilu, apalagi kemudian menjadi kingmaker apa-apalah, cukup selesai saja lah. Jadi setelah jadi presiden di akhir pemerintahannya selesaikan dengan baik, tidak perlu endorse salah satu baca pres ya, atau berpihak pada baca pres. Biarkan rakyat itu menentukan pilihannya sendiri, dan biarkan masing-masing capres ini berkompetisi dengan elegan lah, dengan baik, tanpa harus didukung oleh kekuasaan yang kemudian ini menjadikan salah satu capres yang tidak didukung akan jatuh dan menimbulkan efek yang kurang baik di masa depan. Saya kira itu saya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.